Sampun iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa ba'du. Hadirin, niki jamaah salat maghrib dan jamaah salat 5 waktu Masjid An-Namirah yang selalu insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu menjadi penting. Karena nek awak dhewe kalau rahmat iku gak enek apa-apane. Pinter gak enek gunane, sugih gak enek gunane. Nggih ta, ilmu gak enek gunane. Nek oleh rahmati Allah menjadi hal yang luar biasa. Kita itu bisa seger waras bah di tengah-tengah ini yang pandemi karek karuan. Asline kon nggo masker nih, tapi gak apa-apa nggih, kadang-kadang nggo masker, kadang enggak. Nggih, nek nggo masker ya sungguh asline. Tapi ya memang ini memang anjuran. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita. Jadi kalau dalam konsep Islam itu ada dzari'ah. Dzari'ah itu menyebabkan jatuhnya ke sesuatu yang tidak diinginkan. Sebenarnya kalau dalam kajian fikih itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konsep kita kehidupan yang ada COVID-19 jadi dicegahnya itu ya preventif. Preventifnya pakai social distance ya. Preventifnya itu pakai masker ya. Preventifnya itu pakai bagaimana menjaga imun. Preventifnya itu adalah dengan berolahraga. Preventif yang paling utama dan sering dilupakan itu adalah mendekat kepada yang empunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, orang itu kan seringnya itu kan ngandalkan ikhtiar. Nyuwun sewu, awake dhewe kadang-kadang ngandalne ikhtiar. Itu sebenarnya kan kesombongan manusia. Walaupun tujuan manusia itu berikhtiar, tapi karena mengandalkan ikhtiar lalu menjadi sombonglah manusia itu. Salah satu wujud kesombongan manusia itu kan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam itu pernah karena merasa kuat maka ingin langsung ketemu dengan Allah. Walaupun disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Yang bisa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam. Maka disebut sebagai kalamullah. Itu menjadi hal yang luar biasa. Lepas di Gunung Tursina ternyata apa? Belum apa-apanya sudah semaput, gitu kan ya. Sehingga yang terjadi kayak begitu. Kan gitu. Terus meneh, tak nggo masker ya. Tinggal pandangan bojoku diseleni. Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah yang selanjutnya itu kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mengandalkan ikhtiarnya karena sugih ra karo-karuan, ya toh. Sugih ra karo-karuan menggabungkan kerajaan dua besar. Ya kerajaan Nabi Sulaiman sampai Ratu Belqis ya. Sing luar biasa itu sampai enak istana kaca yang saiki wis diru saiki banyak ya. Kayak di Mangkunegaran itu kan kampusnya kan enak sing beralaskan kaca, akuarium. Itu kan dulunya sebenarnya kan dari Ratu Balkis itu dari Nabi Sulaiman. Itu menjadi yang luar biasa. Akhirnya Ratu Balkis nyincing nih, dicincing nih darani banyu. Mojo dicincing lho iki duduk banyu iku. Iku kan ya karena istananya istana kaca. Saking sugihe Nabi Sulaiman itu pernah suatu saat minta ke Allah Subhanahu wa taala. Coba ingin ngopeni makhluk seluruh dunia ini dalam satu hari saja. Lalu disiapkan, lalu persiapannya itu luar biasa, banyak disiapkannya itu.
Wes dikerah nih pasukan nih macam-macam, pasukan yang ketok sama pasukan yang enggak ketok. Kan ya ngono. Kerajaan Nabi Sulaiman kan ya luar biasa kan. Makanya dikala sayembara Balqis itu kan banyak jin, ifrit. Iku ngeskokne satu dino yaitu sak dedekan macam-macam sing menang megah menungso. Ya sak kedepan iso teko istanane kan menang menungso tetap luar biasa ya. Lah, apa yang terjadi setelah berapa tahun itu lalu yang terjadi baru dimakan sebagian golongan, bukan semua. Sebagian golongan iwak laut tok lho entek. Sanyetan. Ya itu loh. Nah, karena enggak ada rahmat Allah itu enggak ada apa-apanya kita. Ya toh. Kadang-kadang kan begitu nyuwun sewu. Kadang-kadang kita itu juga merasa sudah ibadahnya paling baik, merasa paling pinter. Waduh, ya apa sih enggak ada apa-apanya kita itu. Saya itu kalau itu merepes, enggak ada apa-apanya kita. Oleh karena itu yang terpenting itu lalu tidak lupa. Untuk mendapat rahmat Allah itu kita harus dekat dengan Allah. Salah satu kedekatan kita dengan Allah itu adalah selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Bersyukur itu derajat tinggi. Belum tentu loh orang bisa bersyukur. Ya, dalam keadaan tertentu orang itu maunya kan enggak bersyukur. Ya. Nah, jika nikmat lali, ya. Nah, kayak nikmat itu pengene oleh nikmat sing akeh. Oleh karena itu lalu bersyukur itu menjadi penting dan ini sering diungkap ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Sekali lagi itu janji Allah dan kita harus yakin bahwasanya nikmat Allah kalau kita bersyukur lalu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu lalu wujud macam banyak. Yang paling sederhana dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan syukur itu moga-moga kita bersama, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya jamaah Masjid An-Namirah ini diberikan tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat tambah itu dua-duanya. Nikmat sugih dunya ya akhirat. Pengen sugih dunya apa pengen sugih akhirat? Sebentar lagi. Sugih ya kabeh, ya dunya ya akhirat. Kan nggih ngoten ta, sapa sing pengin cara nyang donya? Kan nggih mboten wonten. Ya ta pengin cara nyang donya kan ya ora pengin. Pengin cara nyang akhirat ya ora pengin. Maka dua-duanya harus sugih. Dua-duanya harus selamat, dua-duanya harus bahagia. Ini penting. Jadi sekali lagi bersyukur itu sepele tapi yang menjadi penting. Hal yang selanjutnya adalah sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Matur suwun. Wah kira apa-apa wis bensine wis teko. Suwun yang kuwata. Oh ngoten. Lah ya iki opo iki? Karena bojoku seneng gak apa-apa. Oke, jadi bagaimana kita ya selalu berhadiah. Tanda cinta itu kan sering menyebut namanya, ya. Sehingga cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sering menyebut namanya. Ini luar biasa. Saya dari dulu itu memang berusaha istiqomah. Saya kira rada keganggu istiqomah. Ibadah itu sebenarnya bukan banyaknya, tapi istiqomahnya sebenarnya yang berefek luar biasa itu sebenarnya istiqomahnya. Nek banyaknya itu enggak awet. Ya kayak makan itu loh. Nek kebanyakan itu kira-kira gimana? Karena nek ukurannya dewe-dewe. Tapi istiqomah itu yang menjadi luar biasa. Banyak istiqomah baik, ngono ya. Tapi kan itu kan biasanya kan mut-mutan. Ya, yang istiqomah itu baik. Istiqomah bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ba'da salat berusaha lah 100 lah. 100 solawatan itu aja sudah. Itu efeknya luar biasa. Jadi ngerasakan. Saya dulu masih di pondok di SMA. Saya kan sekolah saya umum ya, di SMP, SMA, tapi saya di pondok Salafiyah. Itu memang di pondok itu bukan saya itu. Tapi bagaimana nilai-nilai jiwa ini yang penting. Jadi godokannya itu adalah godokan jiwa. Ini yang di pondok pesantren sekarang dalam tanda kutip hilang. Jadi yang kejar itu hanya ilmu-ilmu. Lupa dengan menanamkan jiwa dan menjadikan pribadi. Padahal tujuan utama itu kan menjadikan pribadi. Bukan hanya ilmunya.
ilmunya itu adalah syarat untuk menjadikan pribadi. Ini kayak ini ilmu ini terus piye nek ngecakne kan juga iso ya. Tapi yang paling utama yang lupa ini adalah nilai dalam ilmunya ini. Maka ulama-ulama dulu itu kalau menyampaikan ilmu itu enggak sembarangan. Wudu dhisik kan begitu toh. Menjaga kesucian, lalu membaca bagaimana Fatihah dulu, sholawat dulu dan seterusnya. Ini luar biasa. Ini yang ditanamkan menjadi hal yang luar biasa. Sehingga luarannya ini betul-betul pribadinya menjadi mantap. Al-Qasyandi itu yang seirah dengan Al-Ghazali itu mengatakan, kalau menyampaikan sesuatu itu harus terbersit dulu di dalam hatinya. Jadi ulama-ulama dulu itu sebelum mengucapkan, sebelum memberikan dakwah, itu adalah terbersit dulu di hatinya. Ini kan angel. Nyuwun sewu nek mau balik pinter akeh tunggale. Tapi yang munine dari hati ini yang susah. Maka orang-orang besar itu begitu. Gus Dur itu kan dari hati. Nek wong pinter akeh tunggale, tapi bar kan selesai. Tapi kalau dari hati ini yang menjadi yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita melihat ini tidak hanya dalam sisi agama. Dalam ilmu umum pun kalau memberikannya itu dari hati akan menjadi luar biasa. Jangan lihat ilmuwan-ilmuwan yang besar itu mesti menghayati. Mulai filosof sampai saintis, jangan lihat itu kan nilai spiritualnya luar biasa. Hanya perkembangan manusia ini kan bertahap dan finalnya itu adalah agama ini adalah di cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu final wes, finale Rasulullah. Tapi tafsirnya gak final. Ya. Turunnya wahyunya final, Nabi Rasulnya final, tapi tafsirnya gak final. Ini yang terpenting. Seringlah kita itu lalu tafsirnya dianggap final. Ini lalu umat Islam tidak berkembang. Padahal Islam ini harus berkembang karena tafsirnya ini harus diterjemahkan sesuai dengan irama zaman. Islam pun kan begitu kan, al-Islamu sholihun fi kulli zaman wa makan. Lokus dan tempusnya itu lalu menyertai. Jadi zamannya itu lalu itu tugasnya awake dhewe. Maka dalam fikih itu dikatakan al-dinu huwa al-aql. Agama ini sebenarnya adalah bisa difikirkan manusia. Maka sebenarnya agama ini semakin bisa dipecahkan manusia. Kehidupan ini bisa dipecahkan manusia, maka sebenarnya ini menjadi hal yang luar biasa. Dalam tanda kutip pastinya ide sampai kiamat. Kan jadi gitu. Maka dulu ada ayat-ayat muhakkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Nanti di situ kalau sudah diterjemahkan manusia bisa menerjemahkan itu, lalu itu menjadi hal yang luar biasa. Sebenarnya kan kita itu kan yo opo itu kan dibentuk oleh kersane Gusti Allah. COVID-19 ini sebenarnya kan dibentuk kersane Gusti Allah kalau menurut saya itu luar biasa. Kalau dulu itu orang kan menghabiskan orang itu kan dengan perang. Ya, Niccolo Machiavelli itu kan begitu dan teorinya kan begitu. Untuk mengurangi populasi manusia itu harus dengan perang, kan begitu kan. Fasisme itu di Italia. Ya dan seterusnya itu. Nazisme ya dengan genosidanya itu. Maunya kan begitu kan. Maunya kan bagaimana mengurangi manusia. Lah saiki wis gak perang-perangan, sing perang tertentu akhirnya diperangi kayak begitu langsung. Tapi sebenarnya tidak gitu ya. Yang terpenting itu begini. Hilangnya ilmu itu bukan karena hilangnya apa-apa. Hilangnya ilmu itu karena hilangnya ulama. Ya, biqabdil ulama. Inilah sebenarnya yang penting kita cermati di hari-hari akhir ini. Jadi memang nyuwun sewu. Kemarin dapat berapa yang meninggalkan buahnya? Nyuwun sewu. Ulama, ya, cendekiawan, profesor-profesor. Jadi gak kiai tok ya profesor barang yo kathah sing meninggal. Kan ya ngono to. Jadi ilmuwan-ilmuwan yo kathah sing meninggal. Nek nek wis ulama-ulamae, ilmuwan-ilmuwane meninggal, terus bareng ngono enek COVID-19, social distance, PJJ, pendidikan jarak jauh, online. Waduh, uswatun hasanah piye? Ilmune piye? Kan hilang itu ilmu. Kembali lagi ke zaman yang dikatakan nanti dijanjikan itu agama itu akan hilang. Maka jenengan beruntung sekali yang selalu nguri-nguri masjid,
selalu nguri-nguri ilmu, selalu nguri-nguri ibadah. Ini luar biasa. Ini harus kita syukuri betul. Oleh karena itu syukur kita lalu tidak boleh henti-henti. Sekali lagi kita bersyukur dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang petunjuk itu bukan lain. Inna hudallah wa umirna linuslima lirabbil alamin. Petunjuk ini tidak semua orang punya. Ini adalah hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita moga-moga menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati oleh Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang saya bilang tadi manusia itu sering mengandalkan itu. Sehingga sampai manusia itu mengistilahkannya itu dengan cara tidak sengaja. Itu mempercepat kiamat menurut saya. Coba jenengan lihat itu. Sekarang kan mau yang dicetak itu maunya apa? Yang dicetak itu adalah generasi Z. Kan ngono toh? Kan di TV ya para dosen gitu, ilmuwan ngomong, kita mau mencetak generasi Z. Niku kan mempercepat kiamat toh jenenge. Lha wong piye wong sing A B C D E F G H I J kok nyapa langsung Z itu lho. Aja ngono toh. Iki opo iku? Saya itu juga mikir. Tapi itu kan kayak kompak ngono toh. Kayak kompak. Di mana-mana kan yang Indonesia lho sampean delok iku lho. Masya nyuwun sewu pejabat-pejabat yo ngomong ngono. Kita mencetak generasi Z lho nyapa kok cepet-cepet kiamat iku lho. Kok pengen kiamat yo opo? Aja ngono toh. Lah kan yo sene A B C D E F G H I J ngono lho. Nyapa ngono. Tapi itu kan yo juga sengaja kan itu. Enggak sengaja. Baru nek Covid juga sengaja meneh. Ini rangkaian yang kita tidak tahu. Ngono lho. Makanya di situ itu di sini nyuwun sewu. Kita itu ya apa harus kita waspada. Ya, sehingga selalu kita jaga generasi kita. Pokoknya si enek sih kalimah Allah, kalimah menyebut Allah, insya Allah kiamat masih jauh. Karena sejelek-jelek umat itu adalah yang menjumpai kiamat. Oleh karena itu moga-moga kita dan generasi kita dijauhkan dari kiamat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga akan jadi generasi, jadi umat yang selalu menjaga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke tadi. Sehingga tadi begitu. Lalu bagaimana kehidupan itu juga begitu. Ya, jadi direkayasa kemampuan manusia. Nah, ikhtiar, walaupun ikhtiar itu penting kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, terkait dengan itu, yang sering dilupakan itu adalah sisi-sisi transcendental. Sisi-sisi yang berkaitan dengan ubudiyah. Ini kadang-kadang dilupakan. Bahkan nyuwun sewu dalam tataran negara, bahkan yang dikatakan ulamanya negara, lupa dengan itu. Padahal ulama itu kan kornya itu kan juga ibadah kuwi. Ulama itu kornya ibadah. Ya toh, kalau umarok kornya itu adalah mengatur manajerial. Kan ngono toh. Harusnya begitu. Harusnya tempuk ini. Jangan sampai lalu terus tidak tempuk. Allah mengkelopkan ini dengan fungsi kita. Ikhtiar dengan khalifah Allah dan ibadah dengan Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tiada lain kecuali diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zarnuji itu mengatakan, "Kam min amalid dunya yatasawwaru bil akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bid dunya bi syu'in niyyah." Kam itu kalau di dalam nahwu itu kan namanya kam khobariyah. Maknanya pirang-pirang. Banyak orang itu kelihatannya itu dunia, tapi nilainya akhirat. Kenapa? Karena niatnya yang bagus. Begitu pula banyak kam khobariyah yang satunya, orang yang kelihatannya akhirat tapi menjadi jelek karena niatnya yang enggak baik. Oleh karena itu yang paling baik apa? Ya aja milih salah sitok, digabung nih. Jadi apa? Akhirat ya dunia, niate krana Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud iki sepele, tapi ini jenengan angen-angen. Coba, yang punya sholat itu siapa? Kita toh, orang Islam kan? Kalau sekarang mau musimul haji delok lagi, yang sekarang enggak oleh budal iki. Ya, musim haji. Yang punya haji siapa? Orang Islam kan? Saya tanya, yang punya travel siapa? Sing punya produksi konveksi siapa?
Nyuwun sewu. Lah inilah yang kadang-kadang kita lalu tidak berpikir. Sehingga umat itu harus begitu. Umat itu harus padu. Donya akhiratnya harus maju. Jenengan generasinya yang dibangun itu harus begitu. Jadi nanti akan menjadi kuat yang luar biasa. Tidak tergantung lagi pada kekuatan asing. Tidak tergantung lagi pada kekuatan yang mengkooptasi kita. Sehingga Islam menjadi mandiri. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menciptakan masyarakat madaniyah, civil society, masyarakat madani. Ini menjadi hal yang luar biasa. Masyarakat yang berkarya. Ada kerjasama antara Islam dan non-Islam. Tetapi endingnya sebenarnya adalah memberdayakan bagaimana umat semuanya itu diajak dakwah untuk Islam. Oleh karena itu, bagaimana yang tidak Islam itu simpatis untuk menjadi Islam. Itu menjadi yang luar biasa. Sehingga Islam ini bukan agama yang dipaksa. Rasulullah itu begitu maunya. Jadi menghargai umat Yahudi, umat Nasrani maunya ngono kuwi. Jadi maunya itu halus. Diajak untuk kita selamat. Karena selamatnya itu yang penting. Selamatnya itu kan dengan mengucap Allah atau la ilaha illallah. Ini penting. Sunan Kalijogo, Sunan sapa meneh iku sing nyiptakan wayang. Kan ngono kan, ngejak selamat wong Jawa to, pertama kali pakai apa? Pakai gong sekaten. Bar wayang iku mburi dhewe gong sekaten. Apa gong sekaten kuwi? Ya, kan sekaten itu kan syahadaten. Maka semuanya diajak muni bareng-bareng, ayo muni gong sekaten. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat bareng-bareng. Rasulullah itu maunya begitu. Sehingga dalam perjalanan masyarakat madani itu lalu ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Nek zimmi itu dijak damai. Tapi tidak mentang-mentang ojo. Kan namanya sudah nantang. Maka musuh jangan dicari jadi Pak Zaid ya. Kalau ketemu jangan lari. Wong saiki biasanya kan enggak toh, musuh dicari-cari ketemu lari-lari. Kan jangan ngono to kabeh iku ngene ya apa ya. Kembali ke sini. Sehingga dua ini menjadi padu. Lah, sekarang bagaimana ini kan berkaitan dengan sebenarnya ini kan maunya kan musim kurban. Maunya kan musim haji. Kan begitu sebenarnya ini musim-musimnya ini menjadi yang luar biasa. Ini menjadi tantangan yang luar biasa kita terutama umat Islam. Ya, di tantangan kita itu kan ada kewajiban kita untuk ibadah haji. Maka kalau di dalam istilah kalau kita makan itu ada makanan 4 sehat, 5 sempurna. Haji ini adalah 5 sempurna. Kesempurnaan. Maka dalam konsep Islam itu kan begitu. Buniyal Islamu ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan. Dan yang terakhir itu adalah wa hajjul bait. Kan begitu. Ada jawab kan man istata'a ilaihi sabila al-hadits au kama qala. Sehingga di situ lalu bagaimana kesempurnaan begitu. Sebenarnya kita itu sudah Islam. Orang makan itu sebenarnya kalau enggak 4 sehat 5 sempurna ya sudah hidup. Cuma hidupnya ini bisa hidup seger tenan apa enggak? Apa maneh terus pas enek COVID-19 situasi kayak ngene iki mengharuskan kita fit. Mengharuskan kita banyak suplemen, mengharuskan kita banyak vitamin. Maka 4 sehat 5 sempurna itu menjadi sangat penting. Nah, sebenarnya ibadah haji itu juga begitu, sangat penting untuk menjadikan kesempurnaan kita. Persoalannya, ini kan ada coronavirus, ada COVID, sehingga tidak boleh berangkat haji. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita? Islam itu punya 3 hal. Dalam Islam itu yang pertama, Islam itu adalah adamul haraj. Islam itu adalah menghalangkan kesulitan-kesulitan. Wa ma 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi tidak ada di dalam agama itu adalah kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu bagaimana cara Islam menjembatani ini? Kita mungkin tidak bisa haji, tapi niat haji adalah sangat fardu dan wajib. Gitu. Jadi Islam begitu. Maka ulama-ulama dulu mengalihkan haji dengan apa? Dengan sholat Jumat. Dengan apa? Dengan sholat tertib dan seterusnya itu. Yang terpenting jangan lupa kita tidak boleh meninggalkan niat untuk itu.
Buktinya apa? Sudah daftar haji. Buktinya apa? Sudah berusaha untuk berangkat. Ya, itu namanya ada usaha dan niat sungguh-sungguh. Banyak kita mengatakan niat, tapi hanya niat tok. Ini bukan niat ini, angen-angen. Bukan niat, tapi angen-angen. Nek jenenge niat kuwi apa? Dibarengi kambek tindakan. Jadi gitu, nenek tok angen-angen tok ya tunggale. Kan begitu ya, tapi enggak begitu yang diajarkan Islam dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi hal yang luar biasa. Ini yang menjadi penting. Jadi Islam itu begitu, maka menjadi hal yang luar biasa. Ini oleh karena itu kita harus berniat haji. Saya pun juga belum haji, tapi wis tahu ngalami umroh. Ya, tahu ngalami umroh. Tapi memang kadang-kadang ini belum ke sana itu angen-angennya kambek realitanya enggak podo. Aku mikir saiki ku mesti pikir aku watu bareng ngono terus rono rene ku ternyata enggak ngono. Ya watu yang dhuwur tapi enek pembatasnya ben gak tabrakan kan ngono. Nek di zaman dhisik kan yo enek pembatasnya ngono kuwi kan tabrak-tabrakan mungkin ya, tapi sekarang ada itu sehingga kan jadi itu. Lah itu kan kayak ngono-ngono kuwi kan kadang-kadang kita itu tidak Ka'bah itu tak bayangkan besar. Ternyata Ka'bah yo tidak begitu ya. Dia besar tapi kan yo itu kan memang untuk sebagai representasi. Sehingga kenapa begitu? Yang disembah itu bukan Ka'bahnya, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ini sebagai pusat saja untuk menyatukan, begitu. Jangan keliru. Wong kadang-kadang keliru. Maka kadang-kadang yang disembah begitu. Nanti kan enggak enak bedanya dengan nyon jauh dalam kutub yang lain, gitu ya. Ya, gitu. Oleh karena itu Islam itu satu. Apa ada yang kiblatnya satu selain Islam? Mboten? Enggak ono. Sama delok agama apapun enggak enak kan si kiblatnya selain Islam satu? Enggak ada, banyak kiblatnya. Ya nyon jauh, kan ya gitu kan di rumahnya masing-masing dan seterusnya itu. Arung-arung itu kok ketiaknya itu ada apa bulu-bulunya gitu. Dia kan resik kabeh, mahatnya beda pada apa-apa gak ngerti. Tapi itu juga keliru menurut saya. Lha ngopo to? Mosok to pakaian umrah itu delek ketok. Yo, apa ya ngono. Tapi kan ya saya kan begitu. Maksud saya itu begitu loh. Macam-macam ngomong itu. Ya sebenarnya kan juga boleh toh. Batasan Islam itu kan ya begitu. Bainas surah wa rubah. Ya mesti toh lucu ya. Tapi itu ya realita yang ada. Tapi menurut saya itu tetap salah, enggak boleh begitu. Patokannya kan tetap harus ditutup. Walaupun nanti kan pakai pakaian yang sederhana itu ya itu gitu. Jadi saya luar biasa itu macam-macam. Dan fenomena salatnya itu macam-macam. Dan banyak orang Islam itu ternyata salat itu malas. Jadi awake dhewe iku perhitungan ngene Gusti Allah. Tak delok iku salate akeh sing duduk. Asline ya iso salat iku ngadeg tak kira. Wah, akeh sing duduk. Iki opo to kok aku. Tapi ya piye meneh masuk batin sing elek-elek mung gak oleh kan ibadah iku ya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar ngono ae. Tapi itu realita yang terjadi di masyarakat kita. Maka bagaimana Allah itu sebenarnya kan memberikan sesuatu itu kalau kita tergantung kita toh. Kita itu seringane kan cetil kan Gusti Allah. Senengane ngitung Gusti Allah. Nyapa toh? Poso kok kudu poso nadar barang. Kan cetil aja Nabi Gusti Allah itu kan. Gusti Allah dibergaining. Ya toh, salat naik puasa nadar. Aslinya ya boleh-boleh aja ajaran itu. Tapi itu kan bergaining Gusti Allah toh. Sehingga yang terjadi kayak begitu. Sehingga memaksa Gusti Allah. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan tidak begitu. Islam sekali lagi yang terakhir itu adalah bagaimana kita itu adalah tadriju fit tasrif. Ini saya ibaratkan biasanya begini. Kalau kita punya tradisi, memang Islam itu tidak lepas dari tradisi. Maka Islam itu lalu menyesuaikan dengan tempatnya saya bilang tadi. Di situ menjadi yang luar biasa. Nah, tradisi ini ibarat menulis. Kita punya orang yang tidak kidal, orang yang tidak kepo dalam tanda kutip. Itu kan nulis itu biasanya kan pakai tangan kanan. Ini jauh secara umum. Sehingga tangan kanan ini menulis apapun baik menurut kemampuan terbaiknya. Yang ke dewi-dewi itu, wong kemampuan terbaiknya kan dewi-dewi itu. Enak sing ngomong apik, enak sing setengah apik, tapi sing apik menurut terbaik menurut dirinya. Tapi nek nulis pakai tangan kanan, melakukan sesuatu pakai tangan kanan ini biasa. Lah bagaimana kalau jenengan ketemu orang yang tidak biasa, nulis pakai nulis pakai tangan kanan ini dirubah menjadi nulis pakai tangan kiri. Kira-kira gimana? Coba jenengan cakne dhewe nanti nek ngomong. Gayane ambek putune, gayane ambek puterane, ayo coba nulis jajal jenenge tangan kanan. Coba ganti nulis tangan kiri, iso apa ora? Nanti nek gak iso nulis. Ini maksud saya apa? Bukan masalah nulis dan tidak nulis. Inilah merubah tradisi. Wong sing betul-betul tidak baik dalam tanda kutip. Ora iso ade langsung maksa nulis padha apa awake dhewe. Inilah tadriju fit tasri. Maka Rasulullah itu bagaimana mengajaknya dengan pelan-pelan. Maka para wali itu ngejaknya pelan-pelan. Nyapa di masjid-masjid kok enak kobokane? Kan pelan-pelan ben iso
Ngono lah asine. Asine ora usah dikek kobokan ora apa-apa wong sing penting iso kan, sing penting wudu kan yo ngono to. Tapi wong Jawa iki tradisine enggak sandal. Sehingga yang terjadi itu pakai kobokan itu. Ini kan pelan-pelan dari sebenarnya. Mengajaknya itu pelan-pelan. Nah, itulah sebenarnya yang sekarang ini dalam tanda kutip kita itu sering memaksakan mengajak orang itu maunya cepat. Tidak bagaimana mengajak ini dengan sekemampuannya. Maka bagaimana menulis ini tangan kiri dibantu dengan kanan kanan. Menulis nama. Mungkin tidak bisa sempurna, tapi ini lama-lama akan bisa. Ada bantuan tangan kanan yang terbiasa nulis nama kita. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita berbuat baik. Ini orang yang tidak baik. Bagaimana tidak baik? Kita jalan pelan-pelan, kita bantu. Bantu. Sehingga menjadi yang kita ingini itu tercapai. Dakwah itu untuk siapa toh? Dakwah itu untuk siapa? Dakwah itu kan bukan untuk kita. Dakwah itu sebenarnya adalah untuk mengajak selamat bersama-sama. Dan Islam itu sebenarnya begitu. Islam itu selamatnya bukan selamat pribadi, gak egois, gak selamat golongannya tok, tapi adalah selamat bareng-bareng. Bukti ini apa? Bukti ini nek ndonga iku nek yang khutbah itu kan wajib. Ndongane wong Islam, wong mukmin kabeh. Kan begitu kan? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sing urip sing mati kabeh iku lalu didongakne. Nyuwun sewu. Itu yang sering kita lupa. Nyuwun sewu, kula dhewe iku iso ngecakne, tapi kita ngeling-ngelingne awake dhewe-dhewe. Piye ngejake selamat iki ngejak selamat bareng-bareng. Dadi besok kita itu harus sak dunia itu bendino hampir minimal ben Jumatan iku mesti didongakne khotib-khotib seluruh dunia. Ini menjadi yang luar biasa. Sehingga wong Islam itu besok akhirnya kabeh mlebu swarga. Kenapa? Karena kabeh selalu didongakne setiap minimal seminggu sekali. Ini menjadi hal yang luar biasa. Ini ajaran yang luar biasa. Oleh karena itu, moga-moga ini saya sampai jam ini. Pinten? Tanggal balik malih. Nggih. Oleh karena itu, moga-moga dengan sedikit ini saya sebenarnya kita tidak kalau paling pinter nggih mboten, kita bareng-bareng nanti buat renungan kita. Bagaimana Islam ini dengan situasi Covid ini menjadikan kita bersama, membuka diri. Bagaimana Islam ini adalah terbuka. Islam itu ternyata tidak berat. Islam itu adalah ringan. Islam itu adalah selamat bersama-sama. Dan Islam ini adalah bagaimana sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dengan itu semua, moga-moga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan musim haji ini, kita betul-betul yang sudah haji diparingi haji malih. Yang belum haji, moga-moga cepat dihajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya berkaitan dengan pula ini adalah Idul Kurban. Kurban itu intinya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat Idul Kurban yang akan datang dilungkas, moga-moga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita betul-betul didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita sedanten oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan ridhonipun Allah untuk selamat, bahagia, sejahtera, ditambahi sugih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kula wonten kirang langkungipun ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.